Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Deskai Pratama dan rekan saya Siti Munawaroh dan Muhaikal Sodikin. Kali ini kami akan membahas tentang BUT, yaitu bentuk usaha tetap. Mata kuliah perpajakan, dosen pengampu Ibu Siti Zaria SE. Poin pertama adalah pengertian BUT. BUT merupakan kendaraan bagi subjek pajak luar negeri untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Maksud kendaraan subjek pajak luar negeri adalah BUT sebagai sarana untuk mendapatkan active income. Merujuk pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari di dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa yang pertama tempat kedudukan manajemen, yang kedua cabang perusahaan, yang ketiga gedung kantor, kelima pabrik, keenam bengkel, ketujuh gudang, selanjutnya yang ke-8 ruang untuk promosi dan penjualan, yang ke-9 pertambangan dan penggalian sumber alam, yang ke-10 wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, yang ke-11 perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perhutanan, yang ke-12 proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, ke-13 pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lebih sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya 14 orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas. Yang ke-15 agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Yang ke-16 komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap. Sesuai OECD model, yang dimaksud BUT adalah suatu tempat usaha tetap yang digunakan perusahaan untuk menjalankan seluruh atau sebagian besar usahanya. Pengertian tersebut mengandung beberapa karakteristik yang mewarnai suatu BUT perusahaan asing di Indonesia, yaitu yang pertama adanya tempat usaha berupa prasara, yang kedua tempat usaha ini harus bersifat tetap produktif di mana BUT tersebut harus ikut andil dalam memberi laba usaha bagi perusahaannya atau kantor pusatnya. Selanjutnya poin B, dasar hukum pajak penghasilan badan dan BUT. Dasar hukum pajak penghasilan wajib pajak badan dan BUT pada dasarnya sama dengan dasar hukum pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, terutama undang-undang yang berlaku bagi setiap jenis pajak penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yakni dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain perundang-undangan, dasar hukum pajak penghasilan badan juga diatur dalam peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak, ataupun surat edaran direktur jenderal pajak. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhaikal Sodikin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kita, saudari Deska Ayu Pratama, yaitu yang bagian C, objek pajak BUT. Sesuai pasal 5 ayat 1 UU PPH, objek pajak BUT dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Artinya tidak terbatas pada penghasilan yang diperoleh dari usaha dan kegiatan di Indonesia, tapi juga meliputi penghasilan BUT tanpa capital income dari Indonesia. Maka penghasilan yang diperoleh dari dividen, bunga, royalti, dan sewa atas harta yang ada di Indonesia juga merupakan objek PPH BUT. Contoh, Komunitel Ltd yang bergerak dalam usaha penjualan satelit komunikasi mempunyai cabang di Jakarta dengan nama Komunitel Indonesia. Apabila Komunitel Indonesia memperoleh laba melalui usaha penjualan satelit komunikasi, maka atas laba penjualan tersebut dikenakan pajak penghasilan sebagai pajak atas penghasilan wajib pajak BUT. 2. Penghasilan kantor pusat dari usaha dan kegiatan. Penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT di Indonesia. Sebagai contoh, New York Bank mempunyai cabang di Jakarta, New York Bank Indonesia. Apabila New York Bank mendapatkan penghasilan berupa bunga atas pinjaman yang diberikan tanpa melalui New York Bank Indonesia, maka penghasilan bunga tersebut tetap dianggap sebagai penghasilan BUT atau New York Bank Indonesia. Sebagai contoh, New York Bank mempunyai cabang di Jakarta, New York Bank Indonesia. Apabila New York Bank mendapatkan penghasilan berupa atas pinjaman yang diberikan melalui New York Bank Indonesia, maka penghasilan bunga tersebut tetap dianggap sebagai penghasilan BUT New York Bank Indonesia. 3. Penghasilan sebagaimana disebut dalam pasal 26 UU PPH yang diterima atau diperoleh kantor pusat. Sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Sebagai contoh, Foods Inc. membuat perjanjian dengan PT Lezat untuk menggunakan merek dagang Food Inc. Atas penggunaan hak tersebut, Food Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Lezat. Dalam rangka pemasaran produk, Food Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Lezat melalui Foods Indonesia, BUT-nya di Indonesia. Dalam hal demikian, merek dagang oleh PT Lezat mempunyai hubungan. Yang selanjutnya yaitu yang D, penentuan batasnya laba bentuk usaha tetap. Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu 1. Biaya administrasi kantor pusat yang diperoleh dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. 2. Pembayaran oleh BUT kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan disebabkan sebagai biaya adalah
A. Royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta paten atau hak-hak lainnya. B. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. C. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Yang ketiga, pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 2 yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Baiklah, demikian pembahasan dari saya dan selanjutnya akan dibahas oleh teman kita Siti Munawarah. Selanjutnya, penghasilan pajak BUT. Yang menjadi dasar pengenaan pajak atas BUT adalah penghasilan bruto. Untuk menentukan besarnya pajak BUT, ialah penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, adapun tarif untuk penghasilan kena pajak atau PKP BUT adalah sebesar 25%. Atas penghasilan kena pajak yang sudah dikurangi pajak, dikenakan pajak kembali sesuai dengan Undang-Undang Pasal 26 Ayat 4 mengenai pajak penghasilan sebesar 20%. Adapun contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, kewajiban pajak BUT. BUT memiliki kewajiban sama dengan wajib pajak badan dalam negeri. Nah, BUT berkewajiban ber-NPWP, yaitu memiliki nomor pajak wajib pajak. Kemudian BUT setelah dikukuhkan menjadi PKP, penghasilan kena pajak, sama seperti wajib pajak dalam negeri. Nah, adapun perbedaan mendasar perlakuan PPh antara wajib pajak dalam negeri dan BUT ialah: yang pertama, sumber penghasilan BUT yang kena PPh adalah penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, adanya perlakuan khusus tentang penghasilan yang menjadi objek pajak BUT, dan biaya yang boleh dikurangkan bagi BUT diatur dalam pasal 5 UU PPh. Yang terakhir, perbedaan mendasarnya ialah adanya kewajiban khusus pemotongan PPh pasal 26 atas PKP setelah dikurangi pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 4. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.